Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal lanjut lagi belajar SolidWorks dan di video kali ini kita bakal bikin roda gigi helix atau helix gear. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mampir, video ini adalah video ke-6 dari rangkaian playlist belajar SolidWorks dari nol. Jadi, kalau kamu mau ikutan belajar dari dasar banget sampai bisa bikin model yang lebih kompleks kayak gear ini, langsung aja cek playlistnya ya, linknya sudah aku taruh di deskripsi. Seperti biasa, videonya santai aja, tapi tetap padat dan mudah diikuti. Jadi siapkan kopinya, buka SolidWorks kamu dan langsung aja kita mulai bikin roda gigi helix. Oke, kita mulai teman-teman dengan membuka parts baru. Klik di bagian new part, kemudian pilih parts, kemudian oke. Lalu silahkan teman-teman buat sketch baru. Kita pilih yang front plane. Nah, kemudian di front plane kita buat lingkaran dengan ukuran diameter 50 mm. Klik OK. Setelah itu, teman-teman rubah dari pandangan tampak depan menjadi isometrik. Setelah itu kita extrude ke arah depan sebesar 20 mm. Masukkan 20 mm. Klik enter, kemudian centang OK. Nah, kemudian dari tampak isometrik ini, silakan teman-teman normal to di bagian depan dari helix gear kita. Kemudian di sini di face ini atau di permukaan ini kita sketch. Kemudian pertama kali adalah membuat center line. Dari titik koordinat asal X, Y, Z, kita tarik ke atas asal saja. Ini hanya sebagai garis acuan dalam menggambar profil dari roda gigi. Setelah itu, silakan teman-teman agak di zoom in ke arah bagian sini. Kemudian buat menggunakan line bentuk trapesium seperti ini ya untuk membuat profil dari roda gigi helix kita. Lalu kemudian masukkan ukuran seperti yang saya berikan di layar komputer. Dari atas ke center point itu sebesar 30 mm, kemudian dari bawah sini itu sebesar 24 mm. Kemudian di bagian point ini ke center line itu sebesar 3 mili. Bagian yang sama dari sebelah kanan itu sebesar 3 mili. Kemudian dari titik yang kiri sebelah atas itu ke center line 1 mili. Setelah itu dari poin yang di sebelah kanan ke center line sebesar 1 mili juga. Nah, oke, jika sudah teman-teman masukkan seperti yang ada di layar teman-teman, klik OK dulu di dimensionnya, kemudian kita exit sketch dulu. Nah, jika sudah jadi seperti ini, silahkan teman-teman rubah dari tampak depan menjadi tampak belakang, atau dengan shortcutnya teman-teman bisa tekan Ctrl plus 2 di keyboard teman-teman ya. Nah, setelah itu di bagian belakang di permukaannya kita sketch lagi. Kemudian silahkan teman-teman pilih Convert Entities di bagian Command Center di atas ya. Di bagian Sketch, kemudian pilih Convert Entities. Pilih garis yang sebelumnya sudah kita buat di bagian depan. Pilih keempat-empatnya, bagian atas, samping kanan kiri, dan kemudian di bagian bawah. Jika sudah, silakan dicentang OK. Nah, kemudian teman-teman di bagian Command Center ini di atas, itu jika teman-teman lihat ada Move Entities, pilih tanda panah yang ke bawah, kemudian pilih yang Rotate Entities.
Di bagian entities to rotate, teman-teman pilih dulu garis yang akan di rotate ya. Nah, kemudian dipastikan centang di keep relation ini teman-teman hapus atau jangan dicentang begitu. Setelah itu silahkan langsung dipilih saja garis yang ingin kita rotate. Kemudian center of rotation-nya adalah di titik koordinat 0. Derajatnya sebesar 20 derajat. Sorry. 15 ya. Jika sudah dimasukkan 15 derajat, teman-teman bisa klik OK. Kemudian cancel. Nah, jika teman-teman lihat atau rubah pandangannya menjadi isometrik, akan menjadi seperti ini. Jika sudah, exit sketch dulu. Nah, di fitur atau di video kali ini kita akan belajar mengenai fitur Lofted Boss Base. Lofted Boss Base ini pada dasarnya adalah fitur yang akan kita gunakan untuk membuat bentuk solid dari dua buah plane atau dua buah sketsa yang berbeda sehingga dia bisa menjadi satu. Intinya seperti itu. Prakteknya akan saya tunjukkan dengan memilih Lofted Boss Base. Nah, di sini kita diminta untuk memilih profile. Jadi profil yang ingin kita satukan adalah antara sketch 1 dengan sketch 2. Jika sudah dibuka fitur loftnya, silakan saja teman-teman langsung pilih profil yang satu ini. Salah satu titiknya saja atau salah satu garisnya saja dipilih. Kemudian pilih lagi yang sketsa yang satunya lagi yang ingin disatukan. Jika sudah muncul preview seperti ini, klik OK. Nah, dia akan tampak seperti yang ada di layar. Jika kita putar tampak bagian atas, nah dia sudah membentuk satu buah helix gear ya. Nah, roda gigi ini akan kita perbanyak. Kita akan belajar juga di dalam video kali ini, belajar mengenai fitur circular pattern. Teman-teman tetap di fitur, kemudian pilih di bagian command center ini ada linear pattern, klik tanda panah ke bawahnya, kemudian pilih circular pattern. Jika sudah muncul circular pattern di feature manager, hal yang pertama diminta adalah direction. Direction ini merupakan garis atau bentuk dari lingkaran yang menjadi acuan proses memperbanyak fitur dari bagian yang akan kita buat. Contohnya begini ya. Jadi saya klik dulu yang klik di bagian direction ini. Kemudian saya pilih bagian ini, bagian tepian dari profil helix kita, roda helix kita. Nah, itu adalah menjadi garis acuan perputaran dari proses memperbanyak gigi di helix gear kita. Nah, kemudian yang diminta adalah equal spacing, artinya secara 360 derajat dia akan secara otomatis membuat jarak yang sama begitu ya, atau spasi atau jarak yang sama sepanjang dari 360 derajat. Maka dari itu kita pilih 360 derajat di video belajar gigi helix kali ini. Nah, yang berikutnya ini yang 23 ini merupakan banyaknya roda gigi yang ingin kita buat atau ingin kita perbanyak. Teman-teman silahkan masukkan angka 23 kali ini. Teman-teman bisa bereksperimen juga dengan angka yang lain ya. Bisa 21, bisa 23. Sebanyak mungkin yang teman-teman inginkan silahkan bereksperimen sendiri. Saya akan menunjukkan di video kali ini kita akan memperbanyak roda gigi sebanyak 23 buah. Oke. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah memilih feature dan atau phase, tapi kali ini kita akan memilih feature saja. Tadi kita membuat roda gigi yang pertama itu menggunakan loft ya. Feature loft. Jadi di sini feature kita diminta untuk memilih feature mana yang ingin kita perbanyak. Untuk itu, setelah kita klik dan berubah warnanya seperti ini, kita pilih loft di design tree yang ada di sebelahnya ini. Teman-teman pilih loft. Nah, kemudian keluar preview seperti ini ya. Nah, jika ini saya rubah-rubah, turun,
Dia akan secara otomatis memperbanyak atau mempersedikit dari jumlah roda giginya. Oke? Jika sudah begini, teman-teman klik OK. Nah, kemudian akan menjadi satu profil yang sudah mirip seperti roda gigi helix atau helix gear. Oke, sampai di sini apakah hasil dari teman-teman yang mencoba sudah sama seperti saya punya? Jika sudah, kalau gitu kita lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu membuat lubang poros dan lubang kunci ya, atau biasa disebut sebagai lubang SPI. Untuk itu kita tampak depan dulu atau normal itu di bagian sini. Kemudian kita sketch di bagian face di depan. Saya buat lingkaran sebesar 20 mili. Oke, kemudian langkah berikutnya teman-teman silahkan buat garis acuan di center line dari titik tengah ke atas, sembarang aja di atasnya. Ini hanya sebagai acuan kita untuk pembuatan lubang kunci atau sepinya. Setelah itu pilih rectangle, klik salah satu bagian dari lingkaran kita, klik kiri, kemudian tarik ke atas. Setelah itu kita klik kiri lagi untuk mengakhirinya. Kembali kita akan menggunakan zoom to area kali ini untuk memperbesar tampilan di bagian sini. Oke, setelah itu berikan ukuran pada lubang kunci atau sepi teman-teman semua. Seperti saya boleh ikut. Di sini 2, lalu bagian sisi sini ke center line-nya 2 juga. Tinggi lubang kunci kita 3. Oke. Zoom out sedikit. Jika sudah memberikan ukuran seperti ini, silahkan teman-teman potong bagian yang bersinggungan antara rectangle dengan circle kita ya. Pilih trim. Kemudian teman-teman pastikan dia trim to closest. Kemudian klik kiri bagian yang ingin kita trim atau kita potong. Setelah itu OK. Nah, dia akan menjadi seperti ini ya. Nah, lalu profil lubang poros dan lubang kunci ini saya ingin tembus hingga berlubang dari bagian depan ke bagian belakang menggunakan extruded cut. Sepanjang seperti extrude boss tadi ya, 20 mili. Nah, setelah muncul angka 20 mili, teman-teman klik OK saja, maka dia akan menembus hingga ke bagian belakang. Teman-teman bisa rapikan sedikit dengan menggunakan chamfer. Jadi perbedaan antara fillet dengan chamfer adalah fillet itu lebih memiliki radius, sedangkan chamfer itu hanya seperti potongan yang lurus saja ya. Nah, di sini ada berbagai macam profil dari chamfer yang boleh kita gunakan. Jika kita pilih degree and distance, itu kita diminta untuk berapa besar atau berapa jarak chamfer yang ingin kita berikan. Untuk itu teman-teman di video kali ini bisa masukkan 0,2 saja. Ini hanya akan memberikan seperti eh, kelihatannya seperti habis dirapikan setelah proses bubut dan pembuatan lubang kunci begitu ya. Teman-teman pilih sudut atau bagian ingin teman-teman chamfer seperti di layar. Begitu juga dengan bagian yang belakang. Bisa di fitur ini bisa dilakukan sekaligus untuk dua sisi. Jika sudah, klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dan dia akan kelihatan seperti lebih rapi. Oke teman-teman, jadi itu tadi proses lengkap cara membuat roda gigi helix di SolidWorks. Gimana? Keren kan hasilnya? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman yang lagi belajar SolidWorks juga, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya belajar SolidWorks dari nol. Dan buat kamu yang baru mulai belajar,
Aku ingetin lagi, semua video dari dasar sampai tahap lanjutan sudah aku kumpulin di playlist belajar SolidWorks dari nol. Jadi pastikan kamu cek juga playlist itu ya, biar belajarnya urut dan semakin paham. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video berikutnya seperti biasa. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.